Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dia Prati Wulandari. Saya dari jurusan Akuntansi dengan prodi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Saya dari kelas 4 CAM dengan nomor induk mahasiswa 226512005. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat sistem yang ada pada klinik bersalin dan juga menjelaskan sistem-sistem tersebut. Saya mengambil judul yaitu Klinik DHM Cinta Kasih Bunda. Saya sebagai ketua dari kelompok Klinik DHM Cinta Kasih Bunda bertugas yang pertama, menjelaskan profil klinik. Yang kedua, menjelaskan tata prosedur, alur penerimaan pasien, dan penerimaan kas yang ada pada klinik DHM. Saya memiliki dua anggota kelompok, yaitu dengan koordinator 1, Litwina Milkayani Sareong, yang bertugas atau bertanggung jawab mengenai sistem pelayanan dan tindakan yang ada pada pasien. Selanjutnya ada koordinator 2, yaitu Hasbisah, bertanggung jawab mengenai sistem pengeluaran kas yang ada pada klinik dengan cakupan, penggajian, dan pembelian obat-obatan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil klinik DHM Cinta Kasih Bunda. Klinik DHM ini merupakan klinik bersalin yang ada di Samarinda dan didirikan di daerah Samarinda. Sebagai lembaga layanan bagi masyarakat umum, dan klinik ini berdiri karena terinspirasi dari klinik-klinik besar yang memiliki standar bersalin yang cukup tinggi atau cukup baik. Mengapa demikian? Klinik ini didirikan untuk meminimalisir jumlah angka kematian pada ibu dan bayi atau pada wanita hamil. Agar di daerah Samarinda ini terdapat sebuah klinik yang melayani dengan baik ibu dan bayi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem penerimaan pasien klinik DHM, di mana di sini terdapat penerimaan pasien lama, pasien baru, serta pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara bertahap. Pada awalnya, penerimaan pasien ini sama saja, karena dimulai pada saat pasien datang, pasien akan menuju ke bagian pendaftaran untuk melakukan registrasi. Bagian pendaftaran akan memberikan formulir yang kemudian akan diisi oleh pasien sesuai dengan identitas sebenar-benarnya. Kemudian setelah data tersebut terisi oleh pasien, pasien akan kembali ke bagian pendaftaran. Setelah data tersebut dikembalikan ke bagian pendaftaran akan melakukan cek data pasien. Setelah itu, bagian pendaftaran akan melakukan pengecekan apakah pasien tersebut merupakan pasien lama atau pasien baru. Jika merupakan pasien lama, bagian pendaftaran akan melakukan cek lagi apakah terdapat perubahan data yang ada pada data pasien. Jika tidak, maka tidak perlu ada perubahan. Selanjutnya, jika pasien merupakan pasien baru, maka bagian pendaftaran akan mencatat pasien tersebut sebagai pasien baru. Selanjutnya, bagian pendaftaran akan membuat laporan data pasien. Laporan data pasien tersebut akan dikopi atau dirangkap sebanyak 4 rangkap. Rangkap pertama akan diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggal di bagian pendaftaran itu sendiri, sesuai dengan panahnya ya, standar segitiga berdasarkan tanggal. Selanjutnya, laporan data yang kedua akan dikirimkan ke bagian pelayanan agar bagian pelayanan mengetahui data-data pasien yang akan dilayani. Selanjutnya, lembar data yang ketiga atau kopian yang ketiga akan dikirimkan di bagian akuntansi untuk dicatat. Selanjutnya, lembar keempat akan dikirimkan ke bagian penerimaan kas agar bagian penerimaan kas ini dapat mengecek pada saat pasien melakukan pembayaran. Selanjutnya, bagian pendaftaran akan membuatkan nomor antrian. Ini merupakan simbol dokumen antriannya atau kartu antriannya yang kemudian akan diberikan kepada pasien. Setelah pasien menerima nomor antrian, pasien akan menunggu di ruang tunggu sesuai dengan nomor antrian yang telah diberikan. Setelah nomor tunggu dipanggil, pasien akan menuju bagian pelayanan. Setelahnya keluar dari bagian pelayanan, jika pasien tersebut akan melakukan rawat inap, pasien akan kembali ke bagian pendaftaran untuk melakukan registrasi ulang. Ini ya. Pasien kembali dari ruang pelayanan dan membawa dokumen, yaitu data pasien dan dokumen pelayanan. Pasien menuju bagian pendaftaran untuk melakukan registrasi rawat inap dan kamar. Tetapi, jika pasien tidak perlu dirawat dan dinyatakan rawat jalan saja atau berobat jalan saja, dan pasien dalam kondisi yang baik, dinyatakan dalam keadaan yang stabil, pasien dapat dipersilakan untuk pulang atau dapat menebus obat di bagian apotek dan melakukan pembayaran. Setelah itu pasien dapat langsung pulang. Dan jika pasien perlu dilakukan perawatan, pasien seperti yang tadi saya bilang akan melakukan registrasi ulang di bagian pendaftaran. Maka tugas dari bagian pendaftaran yaitu menginput data pasien yang akan rawat inap. Di sini bagian pendaftaran menginput data pasien, permintaan kamar, dan kartu kendali. Setelah itu bagian pendaftaran mengonfirmasi status kamar, apakah kamar tersedia ataupun kamar tidak tersedia. Jika kamar tersedia, maka bagian pendaftaran akan mengkonfirmasi bahwa kamar tersedia untuk pasien. Setelah itu, bagian pendaftaran akan
mendatangi pasien dan memberikan nomor kamar serta kartu kendali. Setelah itu pasien akan menuju ruangan rawat inap dan mendapatkan pelayanan lebih lanjut. Dan jika eh, dan jika kamar tidak tersedia, maka pihak pendaftaran juga harus mengkonfirmasi ke pasien bahwa kamar tidak atau belum tersedia. Setelah itu, pasien akan diminta untuk menunggu dan mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Oke, selanjutnya di bagian pendaftaran ini juga terdapat bagian akuntansi, di mana bagian akuntansi ini akan menerima seluruh dokumen berupa kopian-kopian dari bagian pendaftaran, seperti laporan data pasien, laporan data harian pasien, jumlah pasien, setelah itu nomor antrian, kartu kendali, ataupun nomor kamar. Bagian akuntansi ini bertugas untuk melakukan pencatatan dan pengarsipan secara permanen berdasarkan tanggal. Setelah itu, sistem penerimaan pasien yang ada pada klinik DHM dapat dinyatakan selesai. Terima kasih, semoga dapat membantu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerimaan kas klinik DHM Cinta Kasih Bunda. Penerimaan ini dicatat oleh bagian kasir atau dimulai pada saat bagian kasir menerima struk pembayaran harga obat dari bagian apotik. Kemudian kasir juga menerima struk pembayaran pelayanan dari bagian pelayanan. Mengapa demikian? Karena terdapat pasien yang tidak mengambil obat atau tidak membutuhkan obat. Jadi pasien hanya membayar biaya pelayanan saja. Dan untuk bagian apotik, terdapat beberapa pasien atau sebagian besar pasien yang membutuhkan obat, maka pasien akan melakukan pembayaran untuk pengambilan obat di bagian apotik. Setelah itu, bagian kasir akan menerima uang. Ini logo uangnya atau dokumen uangnya dapat disimbolkan seperti ini. Setelah itu bagian kasir, maaf. Setelah itu bagian kasir membuat catatan penerimaan ke dalam jurnal penerimaan kas. Simbolnya seperti ini ya, bukti kas masuk. Setelah melakukan pencatatan, maka PKM atau bukti kas masuk ini akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Kenapa berdasarkan tanggal? Karena klinik itu pelayanan yang dilakukan setiap hari. Maka penghasilan atau modal atau uang yang didapat juga harus dicatat berdasarkan tanggal. Setelah itu bagian kasir akan membuat bukti lunas atau nota kwitansi sebanyak 3 rangkap. Setelah itu, bagian kasir akan membubuhinya dengan stempel ataupun dapat memberikan tanda tangan pegawai sebagai bukti pembayaran yang sah. Nota pertama atas kopian akan diberikan kepada pasien sebagai bukti pembayaran bahwa pasien telah melakukan pembayaran secara lunas. Selanjutnya, nota yang kedua akan dikirimkan ke bagian akuntansi, dan nota yang ketiga disimpan oleh bagian kasir atau dilakukan pengarsipan sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya, bagian kasir akan mengirim uang ke bagian akuntansi untuk dapat dikirim lagi ke bank atau disimpan oleh bank. Setelah itu, bagian akuntansi akan mencatat penerimaannya ke dalam BKM dan juga akan mengarsipkannya. Selain mendapatkan BKM dari bagian akuntansi dari bagian kasir, bagian akuntansi juga menerima bukti pembayaran dari bagian kasir berupa nota tadi ya. Nah, bagian akuntansi melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen berupa BKM atau bukti kas masuk dan nota yang telah dibubuhin stempel atau tanda tangan. Kedua dokumen ini akan dilakukan pengarsipan secara permanen berdasarkan tanggal oleh bagian akuntansi. Sistem penerimaan kas pada klinik dapat dinyatakan selesai. Terima kasih.